Halo Binesian semua, hari ini kita bakal membahas bab 8 bagian landasan kemerdekaan atau penindasan dari buku Jonathan Haidt. Bagi kalian yang memiliki buku tersebut bisa dibuka dan kita bakal membahas bersama-sama. Learning outcome kita hari ini yaitu membahas mengenai kemerdekaan, politik, dan juga teori landasan moral atau 6 sistem psikologis. Dari bab sebelumnya, banyak sekali yang mengajukan bahwa manusia seperti primata leluhur kita, memiliki perlengkapan bawaan untuk hidup dalam hierarki dominasi yang bisa jadi cukup brutal. Bukti arkeologis mendukung pandangan itu, mengidentifikasikan bahwa leluhur kita hidup selama ratusan ribu tahun dalam kawanan-kawanan egaliter yang terdiri atas pemburu ngumpul yang berpindah-pindah. Jika kalian ketahui bahwa hierarki ini baru saja tersebar luas sekitar masa kelompok-kelompok itu beralih ke pertanian atau menjinakkan sebuah hewan dan menjadi lebih menetap. Nah, di sini hierarki yang menurut para ahli antropologi yaitu Christopher Boms mempelajari budaya-budaya kesukuan di awal karirnya. Namun, juga mempelajari simpanse bersama Jane Goodall. Dia mengenali kemiripan-kemiripan luar biasa dalam cara manusia dan simpanse, menampilkan dominasi dan ketundukan. Nah, simpanse jantan alfa ini bukan yang benar-benar pemimpin dari kelompok ya. Mereka melakukan sejumlah layanan publik seperti menengahi konflik. Simpanse alfa nyaris selalu lebih baik dijabarkan sebagai penindas yang mengambil apa yang dikehendaki semuanya. Namun, di antara simpanse sekalipun terkadang anggota kelompok yang berstatus rendah untuk berkomplot menggulingkan para alfa, terkadang bahkan sampai membunuh mereka. Bayangkan jika kehidupan hominid awal sebagai keseimbangan kekuasaan untuk menegangkan antara alfa dan satu atau dua sekutunya, dan sekelompok laki-laki yang berjumlah lebih banyak tapi tidak memiliki kekuasaan. Begitu manusia purba mengembangkan tombak, siapapun bisa membunuh laki-laki dari alfa yang menindas. Dan bila kita tambahkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa dan memperhatikan bahwa setiap masyarakat manusia menggunakan bahasa untuk bergosip perihal pelanggaran moral. Klaim Bohm telah menyatakan bahwa di suatu titik selama setengah juta tahun terakhir, jauh setelah mulai berkembangnya bahasa, leluhur kita itu telah menciptakan masyarakat-masyarakat moral sejati yang pertama. Pada kesempatan-kesempatan yang jarang terjadi ketika gosip tidak cukup untuk membuat laki-laki alfa patuh. Mereka bisa menggunakan senjata untuk menumbangkan laki-laki itu. Lalu bukankah hakikatnya manusia itu untuk menandak berupa dan menjadi egaliter? Manusia masih mencoba mendominasi orang-orang lain seandainya mereka bisa melakukannya. Lalu hasil akhirnya menurut Bohm adalah proses yang terkadang disebut domestikasi diri, seperti para penangkar hewan bisa menjadikan makhluk-makhluk yang lebih jinak dan lembut dengan cara pembiakan secara selektif demi memperoleh sifat-sifat itu. Leluhur kita pun masih secara selektif berbiak di antara mereka sendiri secara tidak sengaja demi memperoleh kemampuan membangun matriks moral bersama dan kemudian hidup bekerja sama di dalam matriks tersebut. Selanjutnya yaitu kita membahas 3 lawan 6 dari bab 8 halaman 244. Jika kalian ketahui bahwa teori landasan moral ini mengatakan ada setidaknya 6 sistem psikologis yang menyusun landasan-landasan yang universal dari sekian banyaknya matriks moral di dunia. Dari berbagai moralitas yang ditemukan di sayap politik kiri cenderung bersandar paling kuat di landasan mengayomi atau membahayakan dan kemerdekaan atau penindasan. Nah, kedua landasan itu mendukung gagasan-gagasan ideal mengenai keadilan sosial yang menekan welas asih kepada orang miskin dan perjuangan demi kesetaraan politik di antara subkelompok-subkelompok yang menyusun masyarakat. Orang-orang tak menginginkan kesetaraan itu semata demi kesetaraan itu sendiri. Mereka berjuang demi kesetaraan ketika mempersiapkan bahwa mereka telah diinjak atau didominasi, seperti yang terjadi selama Revolusi Amerika dan Perancis dan Revolusi Budaya pada tahun 1960-an.
Dan semua orang dari kiri, kanan, dan tengah peduli atau mengayomi dan membahayakan. Namun, kaum liberal lebih peduli dalam banyak skala, survei, dan kontroversi politik. Kaum liberal ternyata lebih terusik oleh tanda-tanda kekejian dan penderitaan. Jika diketahui bahwa di Amerika Serikat ini, kaum liberal paling peduli soal hak-hak kelompok yang tertentu yang rentan, misalnya ras minoritas, anak, dan juga hewan. Dan mereka menginginkan pemerintah untuk membela yang lemah dari penindasan oleh orang yang kuat. Landasan ketidakcurangan atau kecurangan adalah tentang proporsionalitas dan hukum karma. Landasan itu perihal memastikan bahwa orang-orang mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan dan tidak mendapatkan hal-hal yang mereka tidak pantas untuk didapatkan. Kaum liberal mungkin berpikir bahwa mereka adalah pemilik dari konsep karma karena kaitannya dengan New Age. Namun moralitas yang dilandaskan kepada welas asih dan kepedulian tentang penindasan memaksa kita untuk melanggar karma proporsionalitas dalam cara lain. Selanjutnya yang ketiga ada landasan, sisanya yaitu kesetiaan atau pengkhianatan, kewenangan atau pembangkangan, dan kesakralan atau kebejatan, menunjukkan perbedaan partisan terbesar dari konsisten. Oke, cukup sekian materi yang saya berikan dan sekarang saya akan memberikan kuis untuk kalian sebanyak 2 soal. Setiap soalnya ini saya akan memberikan waktu selama 20 detik untuk dijawab secara individu. Soal nomor 1. Simpanse jantan alfa apakah seorang pemimpin kelompok? A. Iya, B. Bukan. Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah B. Bukan. Soal nomor 2, teori landasan moral mengatakan ada berapakah sistem psikologi? A. 6, B. 10, C. 5, dan D. 4. Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah A. 6. Cukup sekian materi dan kuis yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat dengan baik dan dapat dibuat pembelajaran di rumah, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata saat penyampaian. Terima kasih.